Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf Mahyatul Mukorobin dengan NIM A7101900026. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hub, router, dan switch. Yang pertama, hub. Hub adalah perangkat termurah yang paling sederhana dibandingkan dengan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data beroperasi pada layer 1 atau physical layer dari berbagai model OSI. Secara fisik, hub dan switch tampak mirip, namun secara logika hub bekerja seperti bus. Switch. Yang kedua, switch. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layer kedua, kadang juga di layer ketiga pada lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Switch juga sudah disempurnakan sehingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antaranya komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Yang ketiga adalah router. Router adalah perangkat dengan paling rumit dan pintar. Di antara ketiga perangkat jaringan lainnya, router bekerja di layar 3 pada OSI atau network layer. Router berbeda dengan switch dan hub. Ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberi rute pada paket data atau routing. Yang kedua, fungsi dari bridge. Bridge secara garis besar selayaknya jembatan. Bridge menghubungkan antara masing-masing jaringan dengan jaringan lain untuk bertukar paket data dan mengatur sirkulasi data tersebut. Bridge sendiri merupakan satu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya secara nirkabel atau wireless. Fungsi bridge ini juga dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda, misalnya dari jaringan LAN, internet, atau jaringan LAN fast internet. Selain itu, bridge juga dapat memetakan alamat intranet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen jaringan lalu menyeleksinya dan hanya memperbolehkan perpindahan data atau informasi yang dibutuhkan melalui jaringan. Interface yang dapat dibuat bridge. 1. Intranet. 2. VLAN merupakan bagian dari intranet atau wireless interface. Wireless AP, WDS, dan situation pseudo bridge. Not situation pseudo bridge tidak bisa dibonding. OIP, Internet over IP, dan PPTP. Selama bridge dilakukan baik di sisi server maupun klien. Yang C, langkah-langkah mengatur bagaimana Simple Queens dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload. Pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien, diperlukan mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Atau QoS, Quality of Service, atau lebih dikenal bandwidth management, merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada router OS mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi QoS. Yang D, langkah-langkah mengatur router OS. Dalam melakukan setting dan pemasangan wireless, kita tidak boleh kemudian meninggalkan kaidah pemasangan wireless.
jarak antara akses point satu dengan yang lain jangan terlalu dekat agar tidak interferensi. Kita juga harus dibedakan penggunaan frekuensi pada masing-masing akses point. Frekuensi bisa kita setting beda-beda, tetapi SSID-nya kita samakan agar klien lebih mudah ketika koneksi dan berpindah-pindah akses point. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah set bridging pada tiap perangkat wireless access point tersebut. Ingat, hotspot server dan klien harus berada dalam segmen IP address yang sama, sehingga kita perlu menerapkan bridging pada perangkat access point. Pada perangkat access point, lakukan bridging terhadap interference wireless dan internet yang terhubung ke hotspot server. Dengan begitu, klien access point tetap bisa melakukan service hotspot dari RB450G melalui wireless point. Pastikan semua access point terhubung ke hotspot server yang sama, sehingga ketika klien berpindah koneksi wireless ke access point lain, klien tersebut tidak harus login hotspot lagi. Selain itu, dari manajemen juga akan lebih mudah karena kita hanya memanajemen hotspot pada suatu perangkat saja. Oke, cukup sekian dari saya. Apakah kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.